Berjumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel untuk melanjutkan topik mengenai teologi perjanjian atau teologi covenant. Employment agreement, perjanjian kerja, covenant kerja. Perjanjian pertama yang dilakukan antara Allah dan Adam, manusia pertama, wakil dari semua manusia, dan dikenal pula dengan istilah covenant kerja atau perjanjian kerja. Allah menuntut manusia hidup di dalam ketaatan kepadanya, dan Ia berjanji memberikan berkat-Nya kepada mereka, yaitu suatu kehidupan di dalam taraf yang tinggi, hidup di atas kematian. Janji kehidupan semacam ini akan lebih dapat dimengerti pada saat melihat kehidupan dari orang-orang yang percaya melalui penebusan Kristus, Sang Adam terakhir. Sebaliknya, jika mereka tidak taat, akan mendapatkan hukuman Allah, yaitu mati di dalam arti yang paling mendalam. Tidak saja berarti kematian jasmani, melainkan juga termasuk kematian rohani dan kematian kekal, keterpisahan kekal dengan Allah. Disebut sebagai perjanjian kerja atau covenant kerja oleh karena adanya kondisi kerja yang ditetapkan bersama. Kerap juga disebut dengan nama lain, yaitu sebagai perjanjian kehidupan, oleh karena berisi janji kehidupan atau perjanjian legal, oleh karena adanya tuntutan ketaatan sempurna kepada hukum Allah. Lalu yang kedua, redemption of agreement, perjanjian penebusan, covenant penebusan. Covenant ini ditetapkan antara Allah Bapa kepada Allah Anak di dalam kekekalan untuk menyelamatkan manusia berdosa. William G.T. Shedd mengatakan Bapa menunjuk Anak untuk menjadi mediator, yaitu Adam kedua, yang hidupnya akan diberikan untuk keselamatan dunia. Dan Anak menerima tugas itu, berjanji bahwa Dia akan melakukan pekerjaan yang telah diberikan Bapa kepadanya untuk dilakukan dan menggenapi sebuah kebenaran dengan menaati hukum Allah. Semua penetapan persyaratan menjadi hak utama Allah sendiri, bahwa Bapa menyatakan oknum kedua Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, Sang Anak, harus menerima sifat manusia dengan segala kelemahannya, meski tanpa dosa, sehingga Ia dapat berada di bawah hukum Taurat guna memenuhi semua tuntutan hukum tersebut, dan dapat memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang dikasihinya. Bahwa Yesus menyatakan kesiapannya untuk melakukan kehendak Bapa dalam menjadi korban bagi dosa, bahwa Ia harus menambahkan jasanya kepada umatnya oleh pekerjaan pembaruan oleh Roh Kudus. Dengan demikian menjadi pengabdian hidup mereka kepada Allah. Untuk menggenapi rencana ini, Bapa sendiri yang kemudian mempersiapkan sebuah tubuh bagi Kristus, mengurapinya dengan Roh Kudus, dan mendukung semua pekerjaan penebusannya. Bahwa Ia kemudian akan membangkitkan Anak dari kematian dan memberikan tempat terhormat di sebelah kanannya. Bahwa Ia juga kemudian akan memberikan Roh Kudus yang akan membawa setiap orang pilihan menjadi objek penyataan kasih karunia, kemurahan, dan pemeliharaannya. Dengan demikian, Kristus menempati posisi yang penting sekali. Ia adalah kepala covenant, kepala perjanjian, dan sekaligus penjamin covenant, penjamin perjanjian. Ia menjadi Adam kedua yang daripadanya Allah menyatakan anugerahnya yang tidak terkira. Ia dijadikan berdosa untuk menanggung hukuman dosa guna memenuhi tuntutan hukum Taurat bagi orang berdosa, supaya mereka mendapatkan hidup. Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah pemberi roh yang menghidupkan. Kristus adalah satu-satunya memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Allah Bapa di dalam perjanjian penebusan ini, yang kemudian menjadi dasar dari perjanjian anugerah. Lalu yang berikutnya ada grace agreement atau perjanjian anugerah atau covenant anugerah. Disebut juga sebagai perjanjian pengampunan, karena perjanjian ini adalah wujud nyata kasih Allah kepada manusia berdosa.
bahwa Allah menyatakan kebaikannya di dalam pemberian anugerah keselamatan kepada umat pilihan di dalam Kristus, Sang Mediator. Louis Berkhof mengatakan beberapa karakteristik yang ada di dalamnya juga tidak berubah dengan apa yang ada di dalam perjanjian kerja. Pada umumnya sama di dalam semua bagian, meskipun bentuk administrasinya berubah. Janji pokoknya sama. Kejadian 17 ayat yang ke-17, Ibrani 8 ayat yang ke-10, Injilnya sama. Galatia 3 ayat yang ke-8, syarat-syarat imannya sama. Galatia 3 ayat 6-7, dan pengantara itu sama. Ibrani 13 ayat 8. Janji utama dari perjanjian itu adalah Aku akan menjadi Allah bagi mereka dan bagi keturunan mereka. Penggenapan janji ini sangat bergantung pada pribadi dan pekerjaan penebusan Kristus dan diterima oleh manusia berdosa di dalam bentuk anugerah. Itulah sebabnya aplikasi nyata perjanjian ini tidak bergantung kepada pekerjaan baik atau jasa yang dilakukan oleh manusia. Tuntutan yang ada di dalamnya agar manusia memberikan kehidupannya dan percaya kepada Allah berdasarkan jasa Kristus dan mendapatkan semua berkat sorgawi yang dijanjikannya. Dengan demikian, perbedaan antara perjanjian kerja, covenant kerja, dan perjanjian anugerah, covenant anugerah, terletak pada pribadi Kristus yang menjadi perantara tunggal antara Allah dan manusia berdosa. Selanjutnya kita akan membahas continuity of the covenant in the Bible. Teologi covenant ini mewarnai seluruh bagian isi Alkitab dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Di dalamnya menyatakan prinsip, tuntutan, dan aplikasi kehidupan yang tidak berubah. Prinsip dasar etika Kristen, relasi sosial antara manusia, kehidupan iman sejati, pengharapan, dan sebagainya, yang sesuai dengan maksud Allah sendiri. Hal ini tidak saja menyatakan ketidakberubahan perjanjian yang pernah ditetapkan Allah, melainkan juga menunjukkan sikap Allah. Aku akan mengadakan perjanjianku. Demikian perkataan Allah kepada Nuh. Perjanjian dengan Nuh adalah yang sangat bersifat umum, oleh karena ditujukan kepada seluruh umat manusia, sehingga perjanjian ini dimengerti pula sebagai pernyataan anugerah umum, bahwa Allah akan mencurahkan berkat umum kepada semua manusia. Sementara itu, esensi dari perjanjian Allah dengan manusia justru terletak pada perjanjian yang dibuat Allah dengan Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Perjanjian ini lebih bersifat eksklusif, seperti yang ternyata di dalam batasan yang Allah tetapkan, yaitu keluarga Abraham dan semua keturunannya. Ini adalah ketetapan resmi perjanjian itu, suatu permulaan pelaksanaan satu persatu dari perjanjian Allah di dalam perjanjian lama. Peranan iman sebagai syarat utama sangat menonjol di dalamnya, dan ketetapan sunat menjadi meterai perjanjian itu. Perjanjian di Sinai pada dasarnya sama dengan apa yang dibentuk dengan Abraham, tetapi sekarang mencangkup seluruh bangsa Israel, bahwa Allah menetapkan umat Israel menjadi umat kesayangannya dan memerintahkan mereka memegang perjanjian dengannya di dalam kasih dan ketaatan. Ketetapan hukum Taurat dan sistem ibadah ditetapkan dalam hubungannya dengan perjanjian ini. Meskipun demikian, hal ini tidak boleh dianggap sebagai bentuk baru dari perjanjian kerja. Alkitab mengatakan bahwa hukum Taurat justru membawa manusia kepada kesadaran akan dosa dan menjadi jalan yang membawa manusia berpaling kepada Kristus. Materai perjanjian ini adalah ketetapan Paskah, perjanjian yang baru sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab melalui Nabi Yeremia. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka. Esensinya sama dengan yang ada di perjanjian lama,
bahwa Allah berjanji akan menjadi Allah dari umat pilihannya melalui penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Perjanjian yang baru ini mempunyai nilai yang lebih tinggi dari yang lama oleh karena kehadiran pribadi Kristus di dalamnya. Penulis kitab Ibrani mengatakan, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi perantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan pada janji yang lebih tinggi. Perubahan yang terjadi di sini, perjanjian itu sekarang meniadakan relasi khusus dengan bangsa Israel, melainkan ditujukan dan berlaku kepada semua umat pilihan Allah. Berkat-berkat perjanjian itu diberikan kepada semua umat pilihan dari seluruh bangsa. Sakramen dari perjanjian ini adalah baptisan dan perjamuan kudus sebagai pengganti dari sakramen-sakramen di perjanjian lama. Sekian penjelasan yang saya bisa sampaikan dalam seri kedua dari Teologia Covenant. Selanjutnya, saksikan terus The Sinners Channel, akan kami lanjutkan mengenai Teologi Covenant. Tuhan Yesus memberkati.